Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih diperdebatkan. Entah kapan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi, tak henti-hentinya kita dengar cerita pilu dan pedih yang mengiris hati. Bahkan perguruan tinggi tidak masif dari kasus. Para pejabat di beberapa kampus terduga menjadi pelaku. Kasus-kasus kekerasan di kampus kerap menunjukkan keberpihakan pada korban yang sangat minim. Kampus cenderung tidak mampu bersikap maju menyikapi kasus kekerasan seksual. Lantas mengapa kampus sulit mencegah kekerasan seksual dan memihak korban? Bisakah peraturan menteri yang sekarang menjadi alat yang efektif? Ini mah hoaks. Enggak loh, faktanya. Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka kekerasan pada perempuan 3 tahun terakhir meningkat. Di 2015 terdapat 321.752 kasus, di 2016 terdapat 259.150 kasus, dan di 2017 terdapat 348.446 kasus. Selain angka, jenis kekerasan pun juga meningkat. Dan jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual, lalu diikuti dengan kekerasan fisik. Sangat disayangkan sekali bahwa kekerasan seksual menjadi kekerasan yang tersembunyi karena keluarga menganggap itu adalah aib keluarga. Dan lebih mirisnya lagi, pelaku berasal dari orang terdekat seperti pacar, paman, suami, bahkan ayah. Tercermin dari data kekerasan seksual di ranah KDRT, kasus kekerasan seksual terbanyak ada di kasus insest. Oh gitu. Emang faktor penyebab dari semua itu apaan sih? Faktor penyebabnya antara lain budaya, lingkungan, gaya, pendidikan, kemudian relasi kuasa. Hah? Relasi kuasa? Iya, maksudnya relasi kuasa itu adalah ketika laki-laki dan perempuan mempunyai suatu ikatan, laki-laki cenderung akan memiliki kuasa yang lebih tinggi. Dan terakhir, agen pencegahan. Mengenai agen pencegahan, pemerintah membuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tapi, setauku, RUU ini mengandung nilai kebarat-baratan dan pro-LGBT loh. Bukan, tujuan sebenarnya itu adalah untuk menegakkan keadilan dan dapat dilaksanakannya rehabilitas terhadap korban dan pelaku. Jika menelusuri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tidak menemukan definisi pelecehan seksual. Istilah pelecehan seksual memang tidak dikenal dalam hukum positif kita, terlebih di KUHP, melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281 sampai pasal 303. Perbuatan tersebut diartikan sebagai segala perbuatan yang dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sama halnya dengan Indonesia, beberapa negara di dunia juga pernah bahkan sering mengalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga negaranya. Mengingat Indonesia masih belum memiliki aturan yang jelas untuk menjerat para pelaku pelecehan seksual, maka saya sangat mendukung pemerintah untuk dengan segera mengesahkan RUU PKS. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah rancangan undang-undang di Indonesia mengenai kekerasan seksual.
RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. RUU ini mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.